Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, saudaraku yang selalu semuanya dirahmati Allah selalu. Semoga semuanya amin ya rabbal alamin. Berapa banyak kenikmatan yang Allah curahkan pada umat manusia di akhir zaman seperti ini. Beruntung manusia yang menyadari itu adalah nikmat dan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, titipannya, modal untuk ibadah kepadanya, dan rugi sekali ketika orang itu menyangka nikmat itu memang sudah semestinya terjadi tanpa memahami, menyadari bahwa itu adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi modal ibadah kepadanya. Dan alhamdulillah, semoga selalu kita dipilih Allah Ta'ala untuk selalu menyadari itu adalah nikmatnya, dan kita juga dipilih dengan taufiknya, hidayahnya, mudah untuk menggunakan itu semua modal untuk bertaqarrub, tambah hari tambah dekat, tambah hari tambah kita ini memahami hakikat kita diciptakan di alam dunia ini. Ikhwani, saudara-saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita adalah makhluk yang mana diberi akal kita ini. Akal kita itu adalah modal paling besar untuk kita. Tanpa akal kita akan hidup seperti hewan, tidak punya tuntunan. Kita akan lepas pakaian, kita tidak akan tahu bagaimana sikap kepada orang tua, bagaimana sikap kepada saudara, kepada orang yang berjasa sama kita tidak akan tahu. Tapi dengan akal, dengan isi ilmu, dan yang jelas lagi ilmu yang itu adalah ilmu yang Allah titipkan kepada para rasulnya, kemudian diwariskan kepada para pewarisnya, para ulama, sampai pada guru-guru kita, dan pada hati kita, walaupun dengan penuh kekurangan dari kita. Sedikit yang kita dapatkan, kalau itu dari Allah Ta'ala, kita syukuri, kita amalkan, insya Allah akan menjadi lentera di hati kita, akan menjadi lampu di hati kita, sehingga ibarat menjadi senter di jalan yang gelap, kita punya lampu untuk melangkah. Dan perlu kita ingat, akhirat itu sangat jauh. Kita di bumi, di dunia ini rendah, menujunya tidak bisa dengan badan kita ini. Kita menuju akhirat tidak bisa menggunakan badan ini,
Akan tetapi badan ini adalah alat wasilah kita beramal, kita berbuat sebaik-baiknya waktu demi waktu, nafas demi nafas di kehidupan dunia kita ini. Apa yang kita laksanakan, yang kita perbuat, yang jelas apa yang telah diperintahkan Tuhan kita, Sang Pencipta, yang itu telah dituntun oleh kekasih Sang Pencipta Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, tidak ada yang bisa menenangkan kita dari zaman ke zaman, hari demi hari, perubahan teknologi, peradaban demi peradaban semakin berubah. Akan tetapi yang dicari sebenarnya setiap insan itu adalah ketenangan hati. Hati yang tenang itu hanya ada ketika hati tersebut mengenal Sang Penciptanya dan semakin dekat kepada Sang Pencipta. Tidak lain adalah menjadi hamba yang taat kepadanya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, seluruh anak cucu Nabi Adam yang berbahagia, Al-Fakir dengan kalimat anak cucu Nabi Adam, Al-Fakir merasa sayang kepada siapapun manusia di dunia ini. Sebab apa? Ketika kita mempelajari dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala sejarah dari zaman ke zaman, sejarah dari diciptakannya alam semesta ini, makhluk demi makhluk diciptakan, yang taat diciptakan, yang tidak taat kepada Allah juga diciptakan. Kemudian dipilih di antara makhluk itu siapa nanti yang akan menjadi wakilnya, khalifahnya di muka bumi ini. Dan tak lain adalah kakek kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Yang mana Nabiullah Adam ternyata dimusuhin oleh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam, yaitu iblis laknatullah alaih. Dan kita pun diberikan peringatan, warning dari Allah Ta'ala, jangan sekali-kali kita ngikutin tipuan-tipuan, hasutan-hasutan dari syaitan. Jangan. Kekuatan setan memang adalah menghasut, membisikin kita, masuk dalam otak, masuk dalam hati kita, sementara kita diciptakan dalam keadaan gampang untuk lalai, gampang untuk berbuat dosa. Kita ini manusia, mahalul khata' wa nisyan, tempatnya berbuat salah, tempatnya lupa kita. Akan tetapi semakin kita menyadari kita manusia diberi akal bisa naik dari tingkatan demi tingkatan, nafsu kita bisa naik dari tingkatan demi tingkatan. Maka dengan mujahadah, tirakat, itulah yang menjadikan kita akan sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia, jin kecuali untuk nyembah aku. Ikhwani, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita jalankan perintah Allah. Kalau kita belum tahu perintah Allah, ayo kita kenali perintah Allah. Kita jauhi larangan Allah. Kalau kita tidak tahu apa itu larangan Allah, kita kenali. Kita datangin ulama, kita datangin guru-guru yang mereka itu mengemban ilmunya Rasulullah, ilmunya para nabi. Mereka lah lentera di dunia dan di akhirat.
Mereka adalah sirajud dunya wal akhirah, lampunya dunia, lampunya akhirat. Ayo kita mendekat pada ulama. Ayo kita mendekat kepada para pewarisnya para nabi, para kiai, guru ngaji, ustadz yang perempuan mendekat kepada ustadzah atau para kiai yang bisa menuntun semuanya, punyai semuanya, yang ikhlas semuanya, yang disebutkan di dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah kalian, ikutilah ittabi'u orang-orang, ikuti orang-orang yang tidak pernah meminta kalian upah, tidak pernah meminta upah kepada kita. Wa hum muhtadun, mereka itu yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini ibarat mau menyeberang suatu jalan. Kalau kita ini buta, teman kita ini buta, ada orang datang tapi juga buta, mau nuntun kita nyeberang suatu jalan yang penuh dengan kendaraan, kita ini apakah bisa yakin selamat? Jelas akan rusak, hancur kita semuanya. Tapi ketika yang nuntun kita orang bisa melihat jalan, matanya bisa melihat, teman kita buta tapi dituntun oleh satu orang yang betul-betul bisa melihat, maka insya Allah kita akan selamat. Ulama, mereka hatinya itu bisa tembus ke akhirat. Mari kita mendekat pada ulama supaya kita ini dituntun sama beliau. Syukur-syukur kita juga jadilah orang yang alim, seperti Rasulullah sampaikan, kun aliman, jadilah kalian orang yang alim, au muta'aliman, atau jadilah seorang penuntut ilmu, santri, pelajar yang mengaji, au mustami'an au muhibban, atau orang selalu mendengarkan petuah, pituturnya ulama, au muhibban, atau pecinta mereka, membantu perjuangan mereka. Wala takun khamisan, kanjeng Nabi dawuh, jangan jadi yang kelima, fatahlik, maka akan hancur. Semoga bermanfaat sahabat-sahabatku semuanya. Mari di zaman ini selamatnya kita mendekat kepada ulama, kita dekatin majelis ilmu, anak-anak kita masukkan di madrasah, TPG, pesantren, insyaallah aman. Sebagai orang tua kita juga aman, dimanapun berada kita aman. Media sosial kita gunakan untuk ibadah. Media sosial kita gunakan untuk ibadah, jangan untuk lupa kepada Allah Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.